Halo sahabat Mania, baik lagi sama kita. Jadi ini adalah video kedua dari video sebelumnya ya, membahas tentang instrumen AAS. Nah, kali ini kita akan membahas instrumen AAS lebih mendalam, yaitu berdasarkan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ada beberapa dari SKKNI itu yang mungkin menjadi perwakilan ya, pertanyaan perwakilan dari sahabat Mania yang lain gitu ya. Mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi berdasarkan SKKNI itu disebutkan bahwa kondisi lingkungan peralatan AAS itu ada 3, yaitu kebersihan, sistem kelistrikan, dengan sistem pentanahan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah sistem pentanahan itu sendiri bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya dulu. Oke. Oke, kalau pentanahan sebenarnya istilah yang di Indonesia kan ya dari grounding. Ya, jadi kalau misalkan gitu ya kita sistem grounding maksudnya ya. Kalau kita tahu di listrik itu kan ada arus positif, negatif sama net ground gitu ya. Jadi sederhananya kalau misalkan teman-teman pernah megang instrumen terus ada sensasi seperti tersetrum, tersengat listrik. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kalau groundingnya tinggi. Ya, jadi indikator bahwa groundingnya tidak ada atau kurang bagus atau groundingnya bermasalah itu saat kita sentuh part-part yang dari metal itu ada sensasi seperti tersetrum. Nah, itu groundingnya ya itu, dan itu bahaya ya, bahaya dari sisi user dan untuk instrumennya sendiri. Nah, oke. Jadi balik lagi kalau ke AAS, sistem pertanahannya atau sistem groundingnya seperti apa? Kalau di manual itu dipersyaratkan sebenarnya semakin kecil semakin bagus. Jadi idealnya itu kita ukur pakai ground meter. Ya, tapi bisa juga kita ukur voltasenya antara ground dengan line-nya, ground dengan netralnya. Nah, itu bisa kita set di bawah 5 volt. Ya, yang ideal. Jadi jangan terlalu tinggi atau bahkan nggak ada groundnya. Berarti sebelum memasang AAS itu udah dipersiapkan segala. Betul. Jadi itu termasuk di tahap pengecekan awal sebelum instalasi ya. Jadi kita memastikan bahwa sumber listriknya itu sudah terpasang sistem grounding. Gitu. Oh, ya. Ada tambahan Pak dari Bapak? Iya, berarti udah cukup dari Mas Ayub ya. Cuma mungkin penegasannya itu lebih ke safety sebenarnya. Iya, baik lagi ke safety ya. Karena kalau ini dari segi alat ya, grounding itu kan pengaruhnya ya artinya ada voltase juga gitu ya yang mengalir ke alat itu. Karena alat itu juga alat elektronik, itu nanti pengaruhnya dalam jangka panjang bisa menyebabkan ada satu kerusakan pada komponen kelistrikan di alat kayak gitu. Dan kalau kita misalnya memiliki alat apalagi baru, itu perlu jadi catatan itu nggak masuk dalam waranti, nggak bisa diklaim gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih kepada safety kita untuk menjaga supaya dari satu segi alat kita punya lifetime alat dengan jangka waktu yang panjang. Dari sisi user kita punya peace of mind gitu ya. Jadi kita memakai itu dengan aman, nyaman, safe gitu. Oke. Jadi safety itu yang paling utama ya Pak ya. Oke. Nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Jadi yang sumber energi itu kan dari yang instrumen AAS itu ada di lampu, betul Pak? Lampu, betul. Betul. Nah biasanya menggunakan lampu apa tuh Pak? Kalau dari AAS itu sendiri. Terus apakah harus disesuaikan juga berdasarkan sampelnya atau seperti apa? Oke, jadi kalau sumber cahaya di AAS itu istilahnya lampu katoda ya, lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp, atau orang nyebutnya lampu katoda gitu, simpelnya. Ya, dan lampu katoda itu spesifik ya. Jadi untuk satu logam itu satu lampu. Jadi misalkan kita mau analisa Fe, besi, atau analisa mangan, Mn, itu ya harus disediakan masing-masing lampunya. Bedanya dari apa ya Pak? Jadi gini, di lampu itu, di dalamnya itu ada logam tersebut gitu. Dan dia bisa memancarkan sinar dengan panjang gelombang tertentu yang spesifik dengan logam yang mau kita analisa gitu.
Nah, selain tadi ya lampu yang tunggal-tunggal seperti natrium atau Fe saja, itu ada juga tipikal lampu yang multi. Jadi satu lampu, tapi dia bisa digunakan untuk beberapa logam. Tapi biasanya tipikalnya logamnya itu yang ada di satu golongan. Jadi kalau natrium sama kalium itu kan masih berada di satu golongan ya, kalau di unsur berkala. Itu biasanya ada lampu yang bisa digunakan untuk mereka berdua. Oke. Jadi untuk lampu mungkin penjelasannya seperti itu ya. Ya. Nah, ini masih berdasarkan SKKNI juga nih. Penggunaan alat itu sesuai kebutuhan seperti koleksi latar belakang yang memerlukan magnet Zeeman, pengatur arus lampu dan atau lampu deuterium serta pengaturan gas pembakar dan oksidan yang sesuai. Nah, yang di sini banyak ditanyakan itu tentang magnet Zeeman itu sendiri apa, Pak? Maksudnya? Iya, betul. Jadi magnet Zeeman ya, sebenarnya itu istilah ya. Istilah dari yang kalau secara istilah umumnya, kalau di AS itu ada namanya background correction ya, atau koreksi latar belakang kalau di bahasa Indonesia kan ya di SKKN itu koreksi latar belakang. Jadi apa itu background correction? Jadi ya sesuai istilahnya, dia itu sesuatu yang bertugas untuk mengkoreksi terhadap faktor kesalahan gitu ya. Salah satu contohnya di pembacaan serapan ya. Jadi ada satu pengukuran yang ketika dipanjang gelombang tertentu itu ada suatu serapan yang sebenarnya tidak kita inginkan di pembacaan itu. Gitu. Itu kan bisa menyebabkan kesalahan di dalam pembacaan. Nah, disitulah fungsinya si background correction. Jadi dia akan mengkoreksi faktor sinar atau serapan yang memang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya untuk background koreksi itu ada beberapa macam ya, ada beberapa tipe sesuai dengan dari penyedia atau produsen AS itu. Jadi ada yang dia background correction-nya itu elektromagnet yang tadi istilahnya adalah Zeeman, dan ada juga yang SR ya atau self reversal gitu ya. Itu sebetulnya secara fungsi sama. Secara fungsi sama, yang membedakan mungkin lebih ke prinsip kerjanya aja ya gitu. Tetapi secara fungsi sama. Jadi di mana itu pasti akan selalu kita pakai ketika kita lagi menganalisa untuk analisa AS gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin bisa dibagi tiga ya. Ada background yang pakai D2-lem, deuterium, kemudian ada yang pakai SR, self reversal, kemudian yang terakhir itu adalah Zeeman gitu ya. Mungkin kalau range kerja panjang gelombang mungkin bisa dijelasin ya Mas Ayub, kapan kita optimal pakai background correction itu ya? Ya, background yang koreksi yang bisa dibilang murah dan umum dipakai itu D2 lem. Jadi ini balik lagi tergantung tipikal AS-nya ya. Tiap brand mungkin bisa berbeda gitu. Kalau kayak di Shimadzu kita pakainya D2 lem correction gitu. Dia keterbatasannya adalah hanya untuk panjang gelombang di daerah UV. Karena biasanya di daerah UV kan banyak gangguan. Tapi kalau untuk analisa-analisa di panjang gelombang visible, misalkan seperti natrium atau natrium kalium itu kan di panjang gelombang visible ya 700 itu tidak terkoreksi. Tapi balik lagi sebenarnya tergantung juga jenis sampelnya ya. Jadi kalau sampel mungkin yang nggak terlalu kompleks, saya pernah coba trial antara menggunakan background correction dengan tidak menggunakan background correction itu tidak terlalu signifikan gitu. Selama perlakuan standar sama sampel kan sama. Itu terus kalau Zeeman ya mungkin dia bisa range-nya lebih luas ya karena tidak terbatas hanya di panjang gelombang tertentu aja. Ya, betul. Jadi sebenarnya intinya background itu bergantung lagi kepada jenis atau brand dari AS yang kita punya. Karena tidak semua dari produsen itu menyertakan jenis background correction dengan jenis yang sama gitu ya, bisa berbeda-beda, tetapi yang penting adalah tujuannya adalah itu tadi mengkoreksi. Berarti itu kayak mendeteksi pengotor-pengotor gitu juga atau bukan? Ya, jadi bisa jadi saat kita membaca absorban di panjang gelombang misalkan 360, yang terbaca bisa jadi
target logam yang kita mau analisa atau senyawa lain yang mungkin ada juga serapan di panjang gelombang itu. Nah, tugas si background correction itu untuk mengurangi gangguan-gangguan di panjang gelombang itu. Oke. Loh, ya udah makin jauh nih. Oke, mungkin lanjut masih berdasarkan SKKNI ya, sahabat Yapmania. Dan di sini disebutkan pengaturan untuk mengikuti kebutuhan analisis, yaitu memiliki teknik waktu integrasi atau pengukuran berdasarkan tinggi puncak atau peak. Kemudian berdasarkan lambda resonansi atau lambda sekunder, atau teknik kurva kalibrasi atau kurva kalibrasi sekunder. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya seperti apa pengaturan-pengaturan itu? Jadi kalau di AAS itu kan ada pengaturan optik parameter ya. Jadi settingan atau pengaturan-pengaturan yang terkait dengan optik parameter seperti tadi yang disebutkan, misalkan panjang gelombangnya berapa. Nah, jadi kalau di AAS memang ada parameter-parameter yang bisa kita ganti-ganti untuk mengoptimalkan hasil. Seperti tadi, misalkan ada beberapa logam yang punya beberapa pilihan panjang gelombang. Ya, seperti natrium, dia punya 3 pilihan panjang gelombang. Kita bisa memodifikasi parameter optikalnya untuk mendapatkan hasil yang optimum. Tapi umumnya di AS seperti Shimadzu misalkan, itu parameter-parameter itu sudah jadi default method gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi optimalisasi lagi gitu. Pun kalau misalkan untuk kebutuhan riset, misalkan kita ada coba kita mau trial yang tadi panjang gelombang mau diubah atau arus lampu mau kita ubah, itu pun masih bisa. Nah, tapi defaultnya kalau teman-teman tidak ada belum ada literatur atau tidak ada acuan, bisa mengikuti metode bawaannya saja. Iya. Tapi tetap harus disesuaikan dengan si manual itu juga. Betul. Nah, biasanya kan kalau misalkan teman-teman mau analisa juga teman-teman pasti udah punya metode acuan ya. Iya. Jadi selama metode acuan itu tidak mensyaratkan kita untuk misalkan mengganti panjang gelombang, mengganti arus lampu yang digunakan berapa, bisa gunakan default parameternya saja. Oke. Seperti itu. Oke, udah cukup terjawab ya mungkin yang dari pengaturan-pengaturan tadi. Tadi tambahan Pak? Cukup. Oh cukup. Oke, dari analisis AAS ini kan Pak ada istilah teknik lanjut analisis AAS. Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, teknik lanjut. Jadi mungkin kalau di bahasa software tuh kayak advanced setting ya. Jadi kayak biasanya ada parameter-parameter yang umum. Seperti tadi, misalkan pengaturan waktu integrasi, arus lampu yang digunakan, itu basic settingnya. Tapi biasanya kalau di software itu ada pilihan untuk istilahnya advanced settingnya. Jadi settingan yang lebih mendetail lagi. Seperti contohnya tadi ada yang dituliskan SKK ini, itu ada panjang gelombang kembar, itu juga Pak? Ya, termasuk ya. Cuman saya sebenarnya masih agak rancu sih dengan bahasanya ya, panjang gelombang kembar. Apa ya, kalau dibahasakan itu twin wavelength masih belum ini sih, masih agak rancu. Mungkin nanti kita coba cari literatur ya untuk yang. Tapi di situ juga kalau nggak salah disebutkan ada istilah pengaturan latar belakang sama latar depan ya. Iya, betul. Ya, itu juga termasuk ya, pengaturan latar belakang, fluktuasi sinar emisi dengan dengan penggunaan lampu deuterium tadi. Ya. Berarti background-nya maksudnya tadi. Ya. Jadi biasanya saat sebelum kita menggunakan AS itu ada tahapan optimasi panjang gelombang. Kebetulan kalau di Shimadzu itu sudah otomatis ya. Jadi dia akan mencari panjang gelombang maksimumnya dia, dan dia akan cek kestabilannya. Itu ada 2 tahap, istilahnya kalau di Shimadzu line search dan beam balance. Jadi nanti dia akan cek ya kurang lebih seperti itu ya, resonansi latar belakang sama latar depan.
Oke, lanjut dari pertanyaan yang sebelumnya ya, terkait parameter optimasi AS itu disebutkan dalam SKKN itu ada optimasi arus lampu, panjang gelombang, kondisi nyala, posisi burner, dan monokromator. Nah, dari parameter tersebut Pak, kondisi seperti apa yang dikatakan optimal gitu? Mungkin dari optimasi dulu Pak, optimasi arus lampu dan panjang gelombangnya sendiri. Ya, optimasi arus lampu dan panjang gelombang ya. Sebenarnya ini bisa berbarengan ya pengoptimalisasinya. Jadi di AS lampu itu kita bisa set arusnya biasanya range-nya sekitar 5 sampai 20 miliampere. Kita bisa cari kondisi optimal yang bisa memberikan absorban tinggi, tapi arus lampunya nggak usah terlalu tinggi gitu. Karena semakin besar arus lampu, itu umur atau usia pemakaian lampu juga akan menurun. Ya, jadi di software itu sudah disediakan menu untuk kita set berapa kondisi yang optimal. Jadi kita nggak perlu trial, misalkan coba 5 dulu atau naik jadi 6 gitu. Jadi di software itu sudah disediakan ya, ada menunya namanya line search dan beam balance. Nah, di situ dia akan mengoptimasi sebenarnya 3 sih. Arus lampu, panjang gelombang, dan kondisi monokromator juga. Ya, jadi ini bisa menjawab juga untuk pertanyaan yang optimasi monokromator itu seperti apa. Nah, itu di software itu terjadi bersamaan sebenarnya. Jadi kondisi line search dia akan mencari arus yang optimal berapa, panjang gelombangnya berapa, dan monokromator posisinya seperti apa itu ya. Seperti itu. Untuk yang... Oke. Mungkin untuk yang kondisi nyala dan posisi burner juga Pak? Kondisi nyala ya. Ini terjadi ketika kita analisa pakai metode flame ya, flame analysis gitu ya. Jadi kalau flame pasti akan ada api, nyala api yang keluar dari burner gitu ya istilahnya. Intinya secara visual kita bisa lihat kondisi itu sudah oke atau belum dari warna nyala api. Warna nyala yang bagus, yang optimal itu adalah warnanya biru. Ya. Jadi sama lah kalau kita lihat kompor gas itu kan nyalanya biru ya. Kenapa biru ya? Karena warna biru itu adalah tingkatan suhu di mana terjadinya temperatur itu sangat optimal gitu. Jadi tidak akan menimbulkan jelaga atau motor lainnya kayak gitu. Jadi kita melihat secara visual warna yang muncul dari burner itu warna biru gitu ya. Nah, apakah bisa ada warna yang muncul selain warna biru? Itu kemungkinan ada, itu yang terjadi karena burner itu kotor. Jadi misalnya kita menggunakan AS dalam jangka waktu yang lama, sampelnya cukup banyak, itu ada kemungkinan akan ada motor yang terakumulasi di bagian burner head-nya itu ya. Jadi itu bisa menyebabkan semacam ada sumbatan atau ada pengotor. Jadi warnanya itu dia bisa seperti kemerahan atau mungkin bahkan ada kehijauan. Itu menandakan nggak bersih. Itu ada pengotor atau sedikit ada mampet, itu harus kita bersihin dulu. Nah, bersihinnya tuh gimana? Nah, biasanya dalam kondisi alat sebelum nyala nih kita cek dulu atau ya biasa kita visual, kita lihat dulu adakah pengotor atau jelaga yang menyumbat celah dari burner head itu gitu ya. Kalau misalnya ada, itu biasanya di alat disediakan namanya ada cleaning card. Itu bentuknya kayak seperti kartu nama. Itu nanti kita gesek-gesekan di celah itu kiri kanan gitu ya. Itu nanti yang akan menghilangkan pengotor atau jelaga yang menumpuk. Nah, itu biasanya paling mudah cara pembersihannya seperti itu. Dan case yang sering muncul itu biasanya memang dari pengotor dari situ. Oke. Jadi prinsipnya tetap jaga kebersihan alat ya, baik sebelum dan sesudah pemakaian gitu. Kemudian tadi apa? Posisi. Nah, posisi. Jadi selain kebersihan juga yang menentukan itu posisi si burner gitu ya. Jadi burner sih intinya dia harus align atau harus lurus dengan cahaya dari AS itu pakai lampu D2 biasanya. Itu biasanya akan ada sinar yang akan masuk ke detektor dan melewati burner. Nah, itu tuh posisinya harus lurus. Biasanya juga di alat tuh disediakan kayak alignment card ya, itu kartu juga, dimana dari kartu itu kita letakkan di posisi burner head itu intinya adalah sinar itu harus lurus mengenai target itu. Kalau misalnya belum lurus, itu kita bisa
adjustnya pun nanti tergantung konfigurasi di AS, apakah dia manual atau dia sudah automatic adjustment. Kalau automatic sih biasanya dari software ya, ada settingannya untuk ketinggian ataupun kiri kanan itu sudah ada. Kalau manual biasanya tinggal kita arahkan aja, ada adjustment posisi tinggi sama kiri kanannya itu kita kita belokkan manual, kita atur manual. Intinya harus lurus. Soalnya kalau nggak lurus, akurasinya atau pembacaannya sudah pasti nggak akan optimal. Gitu. Mungkin tambahan terakhir juga, kalau salah satu dari parameter optimasi tadi ya, itu ada yang kurang tepat, biasanya kita bisa cek dengan cara paling sederhana, itu pakai CU, larutan standar tembaga 2 ppm ya, tembaga 2 ppm. Kalau dia masih bisa menghasilkan absorban sekitar di atas 0,23 absorban, itu biasanya kondisi sudah optimum. Tapi kalau misalkan standar tembaga 2 ppm, nilai absorbannya masih di bawah 0,23, kemungkinan salah satu dari 5 parameter itu mungkin ada yang belum optimal. Jadi ya bisa dibilang cara yang paling mudah lah untuk mengetahui AS kita udah optimal atau belum sih. Itu. Berarti 5 parameter tadi saling berkesinambungan. Betul. Berkesinambungan gitu ya. Nah, kalau misalkan 4 diantara itu sudah optimal, tapi 1 misalkan tadi posisi burner tidak align dengan sinar, ya efeknya nanti akan terlihat saat kita cek performance menggunakan tembaga 2 ppm standar, absorbannya kecil gitu. Jadi saling berkaitan. Oke, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Apa keunggulan dari AS yang kita punya dengan jenis yang lainnya gitu ya Pak? Oke, keunggulan ya. Sebenarnya sih hampir sama ketika kita memutuskan untuk membeli barang yang lain ya. Misalnya kita beli laptop atau beli HP gitu kan. Biasanya kan kita akan lihat spek dulu ya. Speknya biasanya akan ngaruh ke performa kayak gitu ya. Pasti kita akan menginginkan alat dengan performa yang maksimal, optimal, yang paling baik seperti itu. Karena kalau optimal dan performanya itu bagus, sudah pasti biasanya akan lari ke akurasi, gitu kan? Kita bisa mendapatkan hasil pembacaan yang lebih akurat, presisi seperti itu. Kemudian biasanya yang kita pertimbangkan lagi itu adalah faktor kemudahan di dalam menggunakan atau di dalam kita memakai alat dan maintenance kita terhadap AS itu. Karena kita juga harus ingat kita nggak cuma pakai alat itu, tapi kita juga harus maintain alat itu gitu. Jadi itu salah satu yang harus kita pertimbangkan, nggak cuma pengoperasiannya aja yang mudah, easy to use, tapi juga bagaimana alat itu memberikan akses dan kemudahan kita untuk memaintain alat itu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah karena ini kan kalau untuk AS bisa dibilang investasinya tidak murah ya. Kita memerlukan suatu alat dengan jangka waktu yang panjang gitu ya, durable. Kita juga harus melihat after sales atau layanan penjual dari penyedia AS ini gitu. Karena kan tidak mungkin kita jual putus kayak beli barang ya gitu ya. Ini ada perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu harus kita pastikan, perhatikan supaya kita memiliki alat dengan performa yang bagus, awet, dan juga untuk servisnya, kalibrasinya, penggantian spare part itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Itu pertimbangannya tuh Mbak. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Pak atas insight dan informasi yang sangat bermanfaat ini, mungkin ya buat teman-teman semua, mungkin juga sangat ini informatif sekali ya tentang AS ini. Mungkin sekian dulu videonya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita akan bahas di part-part selanjutnya. Sekian videonya, terima kasih. See you next video. Bye.